Halo, jumpa lagi dengan saya. Saya Pulinsiana Melita, mahasiswa keperawatan 2023E, Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang kajian unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia dan pendekatan Astagattra dalam pemecahan masalah. Oke, yang pertama, kajian unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Kajian unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia merupakan upaya untuk menganalisis dan memahami setiap komponen yang terlibat dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Oke, berikut adalah beberapa kajian mengenai unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, kajian pertahanan. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap kekuatan militer, strategi pertahanan, dan kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri. Faktor-faktor seperti alat utama, sistem persenjataan, kekuatan personel, dan kerjasama pertahanan regional, dia itu termasuk dalam evaluasi dalam kajian ini. Kemudian yang kedua, ketahanan ekonomi. Kajian ini melibatkan analisis terhadap stabilitas ekonomi negara, kemandirian dalam produksi pangan dan energi, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, kajian politik. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap stabilitas politik negara, keberlanjutan sistem demokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Kemudian yang keempat, ketahanan ideologi. Kajian ini melibatkan analisis terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang kelima, ketahanan sosial dan budaya. Kajian ini mencakup analisis terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, keberagaman budaya, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian yang keenam, ketahanan lingkungan. Kajian ini melibatkan analisis terhadap perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, serta penanggulangan bencana alam. Kemudian yang ketujuh, ketahanan hukum. Kajian ini mencakup analisis terhadap penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta supremasi hukum. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pendekatan Astagattra dalam pemecahan masalah. Pendekatan Astagattra yaitu sebuah pendekatan yang melihat kehidupan nasional sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 8 gastra yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pendekatan Astagattra meliputi Trigatra atau aspek alamiah dan Pancagatra atau aspek sosial yang terdiri dari kondisi geografis negara, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Kedelapan aspek tersebut secara utuh membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu aspek alamiah atau Trigatra. Aspek alamiah ini terdiri dari 3. Yang pertama, posisi dan lokasi geografis negara. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Posisi dan lokasi negara Indonesia berada dalam posisi silang di jalan silang dunia, yaitu antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi yang demikian tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga terbuka terhadap segala pengaruh dan aliran sosial. Kemudian yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam terbagi menjadi 3 golongan, yaitu hewani atau fauna, nabati, flora, dan mineral, ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan alam di atas terbagi menjadi 3 lingkungan, yaitu di atmosfer, di permukaan bumi, dan di dalam bumi. Setiap bangsa wajib mengelola sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan maupun keamanan. Hal tersebut menjadi penting untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan antara perkembangan potensial dengan jumlah penduduk, baik secara nasional maupun di dalam kontraksi dunia atau global. Karena hal tersebut dapat membahayakan ketahanan nasional. Kemudian yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk merupakan manusia yang tinggal di suatu tempat atau wilayah yang termasuk dalam masalah penduduk itu yang pertama jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Masalah penduduk ini pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian tingkat kemakmuran atau kesejahteraan dan keamanannya. Ada faktor positif dan negatif dari keadaan dan kemampuan penduduk yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan nasional.
Kemudian yang berikutnya adalah aspek sosial atau pancagatra. Ini terdiri dari 5. Yang pertama, ideologi. Suatu bangsa memerlukan landasan bagi kelangsungan hidupnya yang berfungsi sebagai dasar dan cita-cita nasional yang hendak dicapai. Negara kita kenal dengan Pancasila yang lahir dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Makin tinggi kesadaran dan ketaatan suatu bangsa mengamalkan ideologi negaranya, maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan nasional di bidang ideologinya. Kemudian yang kedua, politik. Pusat kekuasaan suatu negara berada pada pemerintahnya, maka perjuangan memperoleh kekuatan berubah menjadi perjuangan mengurusi pemerintah. Jika dianalogikan dengan ketahanan nasional, maka ketahanan nasional di bidang politik berarti suatu kondisi dinamik suatu bangsa, yaitu berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup politik bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Ekonomi ini adalah segala kegiatan pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan faktor produksi. Ketahanan nasional di bidang ekonomi merupakan suatu kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang membahayakan kehidupan ekonomi bangsa dan negara. Oleh karena itu, untuk ketahanan nasional di bidang ekonomi ini diperlukan pembinaan ekonomi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sifat keterbukaan sistem perekonomian, manajemen, SDM, pengelolaan sumber dana, infrastruktur sarana dan prasarana, teknologi. Kemudian yang keempat adalah sosial budaya. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya adalah tradisi. Tradisi bangsa adalah seluruh kepercayaan dan tingkah laku yang terlembagakan yang diwariskan dan diteruskan dari generasi ke generasi, serta memberikan suatu bangsa sistem nilai dan sistem norma untuk menjawab tantangan setiap tahap perkembangan sosial. Tradisi bersifat dinamis dapat membantu ketahanan nasional, tetapi tradisionalisme yang sikap atau pandangan memuji secara berlebihan masa hendaknya dapat kita tinggalkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu kebudayaan daerah, kebudayaan nasional, integritas nasional, kehidupan beragama dan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah militer, pertahanan, keamanan. Pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan negara dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara, serta kemampuan perjuangannya dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Oke, baik itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Senangnya